Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bertemu lagi dengan pelajaran fisika. Saat ini kita akan membicarakan induksi magnetik di sekitar kawat lurus. Kita akan membicarakan tentang besar dan arahnya. Karena induksi magnetik atau kuat medan magnet ini adalah besaran vektor yang memiliki besar dan arah. Oke, masuk pada bahasan induksi di sekitar kawat lurus. Adik-adik, dari percobaan Ørsted kemarin dapat disimpulkan bahwa kalau arus listrik itu ke atas, di sini digambarkan dengan pipa pralon yang ada panahnya I-nya ke atas, jadi arus listriknya ke atas, atau dengan kata lain yang di bawah itu kutub positif, yang di atas dihubungkan dengan kutub negatif, sehingga arus mengalir dari bawah ke atas arus listriknya. Maka arah medan magnetnya atau arah induksi magnetiknya dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan, di mana dalam kaidah tangan kanan ibu jari jempol itu menunjukkan arah arus listrik, sedangkan arah melingkar keempat jarinya itu melingkar, itu menunjukkan arah induksi magnetik atau kuat medan magnetnya. Jadi kaidah tangan kanannya, ibu jari menunjukkan arus listrik, sedangkan arah melingkar keempat jari menunjukkan arah medan magnet atau induksi magnet atau B. Dalam koordinat 3 dimensi X, Y, Z, maka apabila arusnya itu ke atas atau searah sumbu Y positif ke atas atau Y positif dalam gambar ini, maka dia akan menimbulkan medan magnet atau ada induksi magnet di sekitarnya yang arahnya melingkari kawat I ini. Dimana apabila kita gunakan kaidah tangan kanan, maka ibu jarinya ke atas, sedangkan keempat jarinya yaitu B melingkar begitu. Misalkan di titik R, di sini ada titik R, maka menurut kaidah tangan tadi itu di titik R jarinya akan keempat jarinya akan melingkar menunjukkan arah ke Z yang positif. Jadi B ke Z positif. Sedangkan kalau ada titik S di sini, di titik Z, di sumbu Z, maka dia akan menuju ke X positif. B-nya menuju X positif, searah X positif. Sedangkan kalau ada titik P yang ada di sumbu X, dia B-nya itu akan mengarah menuju ke Z negatif atau searah Z negatif. Sedangkan kalau ada titik Q yang seperti ini, maka B-nya menuju ke X negatif. Saya ulangi. Nah, di titik R ini B-nya akan ke Z positif. Ini B-nya Z positif. Di titik S, B-nya ke X positif karena melingkar ya. Di titik P, maka dia akan menuju ke Z negatif. Kemudian di titik Q, dia akan menuju ke X negatif. Jadi B-nya melingkar arahnya. Itu untuk arah dari induksi magnetik atau kuat medan magnetik di sekitar kawat berarus listrik yang lurus, atau arah induksi magnetik di sekitar kawat lurus. Jadi melingkar ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Berikutnya adik-adik, sekarang besarnya. Menurut Biot-Savart, bahwa besarnya B itu yang pertama sangat ditentukan sekali oleh besarnya kuat arus. Semakin besar kuat arusnya, B-nya semakin besar. Jadi B sebanding dengan atau ditentukan besarnya oleh I. Kemudian B juga ditentukan oleh delta L atau elemen dari panjangnya. Kemudian B juga ditentukan oleh jarak titik terhadap kawat atau R. R itu adalah jarak titik terhadap kawat. Ini besaran-besaran yang mempengaruhi besarnya B. Dari pembahasan itu adik-adik, maka dapat oleh Biot-Savart akhirnya diturunkan suatu rumus bahwa besarnya B itu ternyata sebanding dengan I dan
banding terbalik dengan jaraknya. Jadi I per R. Konstanta pembandingnya adalah mu0 per 2pi. Di mana mu0 itu adalah tetapan yang terkait dengan sifat kemagnetan bahan, ya, dari suatu medium terhadap kemagnetan suatu bahan yang dikenal dengan permeabilitas, yang besarnya adalah 4pi kali 10⁻⁷, satuannya adalah T M per A. T itu Tesla, M itu meter per ampere. Jadi mu itu Tesla meter per ampere. Karena mu sama dengan 4pi kali 10⁻⁷, maka kalau dimasukkan ke rumus B ini, maka akan diperoleh rumus yang sederhana, yaitu 2 kali 10⁻⁷, mu dibagi 2pi, dikalikan dengan I per R. Ini adik-adik rumus yang sangat sederhana yang perlu dihafal, yaitu apa? Bahwa B itu adalah 2 kali 10⁻⁷, I per R. I adalah kuat arus yang mengalir pada kawat lurus, kemudian R adalah jarak titik terhadap kawatnya. Ini dua hal. Yang pertama yang pertama adalah arah B, kemudian yang kedua adalah besarnya. Sebagai contoh adik-adik seperti ini dalam soal, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar koordinat 3 dimensi X, Y, Z. Sebuah kawat menghantar lurus dialiri arus 20 mA searah sumbu X positif, kerang X ini ya. Sumbu X positif. Ini I-nya adalah searah sumbu X positif. Tentukanlah besar beserta arahnya induksi magnetik di titik P yang berada pada koordinat P 0,0,5. Jadi koordinatnya adalah 0,05. X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 5. Pembahasannya seperti ini. Yang diketahui adalah I-nya, kuat arusnya yang searah sumbu X tadi 20 mA, koordinat titik P-nya adalah 0,05. Yang berarti posisinya adalah di sini. Jadi posisinya di sini. Nah, ini. Sedangkan jaraknya nanti adalah yang ini. Ini adalah 5. Nah, begitu. Maka ini bukan jawab lagi, ini soal, bukan soal tapi ini jawab. Ya, jawab. Ini jawabnya. Bahwa B sama dengan mu0 I per 2PR, atau dapat disederhanakan menjadi B sama dengan min 10⁻⁷ kali I per R. Maka kita masukkan harganya. B itu 2 kali 10⁻⁷ dikalikan dengan I-nya itu 20 mA dibagi 1000, jadi 0,02 ampere. Kemudian R-nya itu 5 cm dibagi 100, jadi 0,05 meter, sehingga hasilnya B adalah 8 kali 10⁻⁸ Tesla. Jadi besarnya adalah 8 kali 10⁻⁸ Tesla. Arahnya kemana? Arahnya adalah ke sumbu Y negatif, jadi ke arah min Y. Jadi induksi magnetiknya arahnya adalah ke min Y. Jadi ke bawah, menurut kaidah tangan adalah min Y ke bawah. Demikian adik-adik untuk contoh soal pada induksi magnet di sekitar kawat lurus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.